kasih Bapak Abdul Qasim atas pemaparannya, sedikit memberikan kita gambaran tentang proses pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan Mendagri. Untuk mempersingkat waktu dan memaksimalkan waktu, saya persilahkan Bapak Bupati untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi atau tujuan pelaksanaan kita pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, Bapak Sekda, kemudian tokoh adat kita, kami ini dan kawan-kawan, semoga orang tua kita yang hadir pada kesempatan ini, kepala desa Karangpanjung, dan juga kepala desa lainnya, kepala desa Anyar, desa Bayan kayak ini, yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian juga kawan dari somasi, ya, rekan-rekan peserta, mohon maaf kalau tidak lulus satu persatu. Alhamdulillah, masyaallah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan agak terlambat Pak, karena ada acara di berbagai tempat pada hari ini. Kianya nanti malam memang harus di Jakarta karena besok pagi menghadiri PI Institut di PI dan Anas untuk 30 orang kepala daerah Indonesia. Tapi tadi Pak Sekda mengingatkan saya Pak Islam untuk dapat berangkat. Jadi malam ini kita ada acara yang dengan kepada. Langsung saya bilang tadi ya bahwa saya tidak jadi berangkat nanti malam. Jadi saya tuh ya karena saya menganggap pertemuan kita hari ini adalah penting. Pentingnya kita hadir di sini selain apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi, rekan kita Pak Qasim, karena memang kita harus mengakui bahwa Lombok Utara ini adalah daerah kabupaten yang memiliki satu kekayaan khas di NTB ini. Di antara kekayaan yang membuat kabupaten kita berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain itu adalah peranata adat kita, masyarakat adat kita yang masih hidup tumbuh bersama nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh ajaran adat sendiri. Kalau kita mengaku pada masyarakat hukum adat dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945, maka setidak-tidaknya ada beberapa syarat yang memang harus menjadi konsen kita. Kapan atau di mana masyarakat itu dikatakan sebagai masyarakat hukum adat yang terakomodir di dalam maksud undang-undang itu. Pada pasal 18 itu ya ayat 2 yang mengatakan, saya sampaikan intinya itu adalah di antara persyaratannya yang pertama adalah hukum adat, perilaku adat, peranata adat itu masih hidup, masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang ketiga sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat ini adalah diatur oleh pemerintah di dalam undang-undang. Pikirnya 4 syarat yang satu kesatuan masyarakat hukum adat itu dikatakan sebagai masyarakat hukum adat di Republik Indonesia. Nah, 4 syarat ini saya pikir untuk kita di Kabupaten Lombok Utara, terutama khususnya peranata masyarakat adat kita yang ada di Bayan, ini unsur-unsur ini terpenuhi. Yang pertama, nilai-nilai yang masih hidup. Kita bisa melihat dan merasakan sendiri. Kalaupun kita bicara hidup, kita bicara nilai, itu bisa dia abstrak dan bisa dia konkret. Ya, abstrak tentu dari sisi bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum adat itu sendiri. Bagaimana rasa memiliki komunitas adat itu. Dan ini yang saya lihat masih terpelihara di kabupaten kita. Mungkin banyak di antara kabupaten-kabupaten lain yang bisa membuat gambaran ini hukum adat, tetapi
tidak berpengaruh sampai pada nilai rasa. Orang tidak merasa berkewajiban untuk mentaatinya. Justru pentingnya nilai adat itu adalah pada kecenderungan orang untuk taat pada nilai adat itu. Sebab bagaimanapun Bapak sekalian, ya, kalau kita bicara adat secara umum di Sasak ini sering sekali saya sampaikan ya kepada kami, kepada kawan-kawan, dan saya sering belajar sama beliau bahwa ada satu hal yang memang menjadi prinsip penerapan adat di Lombok ini pada khususnya, dan kita di Lombok Utara ada pendidikan agama. Artinya tidak boleh kita mempertentangkan nilai-nilai adat dengan nilai-nilai agama, ya. Karena sejatinya memang seperti itu. Saya selalu menyampaikan bahwa sebenarnya cara-cara yang ada di dalam adat ini adalah merupakan cara orang tua kita membahasakan agama secara sederhana kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat, tentu kita selalu akan menemukan benang-benang, ya. Mama kalau kita lihat bagaimana di Sasak atau di kita di Lombok Utara pada khususnya, mungkin hampir di setiap rumah itu ada berugaknya. Dan berugak ini selalu posisi lantainya itu lebih tinggi daripada lantai rumah kita. Nah, ini adalah refleksi daripada keinginan masyarakat adat untuk menghormati tamunya. Apa nilai-nilai dasar dari menghormati tamu ini adalah nilai-nilai agama. Agama yang mengajarkan kita menghormati tamu, lalu ajaran agama itu diterapkan oleh masyarakat kita. Oh, kalau kita menaruh hormat pada tamu itu, maka tempat duduk tamu harus lebih tinggi daripada tempat duduk kita selaku masyarakat tuan rumah yang punya tamu itu. Ya, saya selalu menyampaikan kemarin di beberapa tempat banyak orang bertanya, kenapa kalau di pakaian masyarakat adat kita dibayar itu yang mereka menggunakan selendang, lalu tangan kirinya dimasukkan, ya, tangan kirinya dimasukkan. Maka setelah saya juga menggali, ya, berdiskusi dengan para tokoh kita, masyarakat kita ada dibayar, filosofinya luar biasa. Kalau seorang gadis atau seorang pemuda atau masyarakat melayani tamu, maka tidak boleh menggunakan tangan kiri, ya, harus menggunakan tangan kanan. Maka karena kekhawatiran orang tua supaya jangan tangan kiri ini yang dipakai untuk menghadapi tamu kita, tangan kiri ini dibungkus, tidak boleh keluar, ya. Nah, ini juga filosofi kita menghormati tamu kita. Filosofi menghormati tamu itu adalah sama nilai-nilai adat, dan di dalamnya adalah nilai-nilai adat agama. Ya, banyak hal. Ya, kalau kita berkaca pada pedoman perilaku sehari-hari, ya ini kalau kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita itu luar biasa. Mulai dari cara-cara hidup kita sampai ya maaf lah, cara berpacaran pun sebenarnya diatur di dalam adat itu, ya. Kalau ada seorang pemuda-pemudi ada di satu tempat dan mereka hanya berdua di sana, bukan hanya nilai agama dilanggar, tapi juga nilai adat, ya. Adat tidak membolehkan itu. Masuk bertamu lewat pintu belakang tidak boleh juga, ada dendanya. Karena memang nilai-nilai kesopanan juga sangat dihargai. Saya selalu mengatakan kepada anak kita, kalau mengaku diri beradat, ya, atau memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, tetapi malam hari masih ada di pinggir pantai berdua, ini ada nilai-nilai yang kita langgar, ya. Tidak boleh terjadi, ya. Itu tidak konsisten sebagai pemuda Anda. Jadi Bapak sekalian, inilah pentingnya, ya. Saya pikir jangan orang hanya menganggap adat itu sebagai sesuatu yang, ya maaflah, simbol daripada. Saya sangat agak tersinggung. Saya membaca apa namanya news kalau tidak salah, ya, di media online itu, ya. Pada waktu menjelaskan tentang tampilan kita pada pawai budaya kemarin, ya, itu ditampilkan, yaitu Lombok Barat, ya, dengan apa namanya tampilan yang kocak sangat menyegarkan, ya. Lombok Mataram dengan tampilan seperti ini, kemudian Lombok Utara dengan tampilan primitifnya, ya. Jadi kata primitif itu seakan-akan menjadi sebuah penekanan bahwa adat ini hanya mencerminkan apa namanya kekunuan saja, ya. Padahal Bapak sekalian, saya ingin melihat secara keseluruhan bahwa, ya, adat ini adalah merupakan bertemu pada nilai, ya. Di
nilai-nilai harus kita jaga. Sehingga ya saya berharap Lombok Utara ini juga menjadi referensi dari penghargaan terhadap nilai adat itu dan juga nilai agama, ya Bapak sekalian, sehingga sebagai bentuk keseriusan kami, saya sudah menyampaikan ya di Lombok Utara ini di setiap desa itu akan kita bentuk namanya Majelis Kerama Desa, ya ini sudah menjadi konsen kami ya, dan kemarin sudah mulai ditata dari awal sejak kita 99 hari kerja kemarin kita sudah menemukan format itu, ya di setiap desa akan kita dirikan yang namanya Majelis Kerama Desa. Apa urgensinya di sana? Majelis Kerama Desa ini adalah merupakan satu lembaga yang di dalamnya itu ada 3 tokoh sentral kita. Yang pertama adalah tokoh agama, yang kedua tokoh adat, yang ketiga tokoh pemerintahan. Ya. Karena ini hakikat wek tutulu itu, ya. Jadi bukan semata-mata digambarkan pada ya sholatnya 3 kali dan sebagainya, ya puasanya itu beri pertama kemudian terakhir di tengah-tengah, lalu kalau kebetulan pahalanya kemana-mana karena di pinggir sudah dihadap, di pinggir dihadap tidak, ya. Tapi wek itu maknanya adalah wilayah, ya. Tahu itu adalah orang, dalam bahasa kita teluk itu adalah 3. Jadi wilayah dari wilayah kekuasaan daripada 3 tokoh ini, ya. Sehingga menyelesaikan masalah tetap dalam perspektif 3 hal ini. Ya. Bisa jadi masalahnya itu bersangkutan dengan nilai, maka tokoh adat di dalamnya yang bisa menjadi referensi. Ya. Masalahnya itu mungkin berkaitan dengan agama, maka ada tokoh agama. Masalahnya mungkin berkaitan dengan pemerintahan, maka ada tokoh pemerintahan di dalamnya. Kita membayangkan Bapak sekalian, apabila 3 tokoh ini aktif, berperan aktif di dalam satu desa, maka kita bisa meminimalisir laporan-laporan ke Polsek, ya, laporan-laporan ke tiap Polda dan sebagainya. Apabila setiap persoalan yang terjadi di masyarakat dimusyawarahkan dulu pada tingkat atau level yang para pemimpin kita yang 3 ini. Sebab apa Bapak sekalian? Kalau kita bicara pada mutu daripada penyelesaian persoalan, maka saya sangat merasa yakin masalah yang diselesaikan dengan menghadirkan 3 tokoh ini itu akan menjadi lebih baik kualitasnya daripada masalah kita selesaikan dengan hukum negara. Ya. Umpama ada masalah harta warisan, Pak. Kalau kita bicara di pengadilan tidak selesai-selesai, ya. Kita mempersoalkan tanah kita 1 hektar, tapi setelah kita selesai bayar pengacara, bayar ini habis kita 2 hektar. Ya, ini tanah kita persoalkan 1 hektar dan pasti ada kalah menangnya. Ya, maka setelah masalah selesai, yang kalah itu tetap memendam dendam berkepanjangan, yang menang ini memelihara kesombongan juga berkepanjangan. Ya, karena dia merasa menang. Tapi kalau masalah ini selesai di tingkat orang tua kita yang 3 ini, itu yang bahasa sasar diselesaikan dengan nerapah. Begitu selesai, putih di anakku, putih di anakku, kakek diterima, akhirnya salaman, makan bersama, selesai masalah kita. Ya, dan saya yakin penyelesaian yang berdasarkan nilai-nilai adat ini sekali lagi memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada penyelesaian yang semata-mata berdasarkan kepada hukum positif saya. Hutan kita, kalau kita coba data, ya, beda kualitas hutan kita yang dipelihara dengan nilai-nilai kearifan lokal, ya, dibandingkan dengan yang dipelihara oleh polisi khusus kita, ya. Bisa jadi polisi kita juga ikut mengambil kayu hutan, ya. Karena apa? Karena hanya berdasarkan kebutuhan. Tapi kalau berdasarkan nilai yang tidak, ya, maka kalau kita lihat hutan kita di Lombok Utara ini, ya, yang jauh kualitas penjagaannya lebih baik itu adalah hutan yang dikelola atau dipelihara dengan kearifan lokal. Ya, alihkan kearifan lokal. Satu lagi, kemarin saya berbicara dengan salah satu utusan dari Kementerian Pertanian, Direktorat Ketahanan Pangan. Dia menyampaikan kita ini sedang mencari nilai-nilai kearifan lokal, ya, yang setelah diterapkan itu bisa menjadi bagian daripada cara kita untuk menjaga ketahanan pangan. Saya katakan nilai itu ada di Lombok Utara. Ya. Beberapa kali datang ke rumah tokoh-tokoh kita dan masyarakat yang ada di Bayan,
Ya satu hari saya terkesan, saya duduk ya bersama beberapa kawan yang di sana, kemudian dia tunjukkan saya di sawah, setengahnya kita tanami padi bulu, setengahnya kita tanami padi biasa. Kenapa? Ya yang setengahnya ini untuk kita jual, yang padi biasa ini, yang padi bulu yang kita makan. Hebat ya. Kita biasanya kalau naluri kita bisnis itu yang berkualitas kita jual, yang tidak berkualitas kita makan. Makanya kualitas kita menjadi tidak lebih baik daripada orang yang membeli kita. Ya, nah nilai-nilai di masyarakat banyak itu luar biasa. Yang berkualitas ini kita yang makan, yang tidak berkualitas itu kita jual. Ini dari satu pilihan, ya, pola pangannya. Yang kedua, dari cara menyimpan berasnya. Jika kita mengenal ada sampi, ya, terus berurut-urut sampai ada pemberasan. Ya, pemberasan ini tempat kita mengambil beras setiap hari, ya. Ada yang tempat kita mengambil beras setiap mengawin, ada tempat kita mengambil beras hanya pada musim paceklik saja. Dan ini yang tidak pernah diganggu. Sehingga suatu saat jika terjadi musim paceklik itu, yang selamat itu hanya ini saja, ya. Hanya yang punya kearifan lokal itu, karena dia masih punya bekal yang dia buka itu hanya pada saat musim paceklik saja. Ya. Saya bilang, saya coba mungkin nanti kita akan gali ini untuk kita presentasikan pada tingkat nasional, menjaga ketahanan pangan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Ya, sederhana masyarakat kita, tapi kalau pegawai dia masih bisa potong sapi. Kenapa? Karena memang ada kearifan lokal. Kita pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara sapi. Kalau kita punya tamu, maka yang kita sembelihkan adalah ayam, ya. Kambing sekali waktu lah, ya. Ini ayam, sehingga bapak datang tengah malam pun, insya Allah dibayar itu, ya. Kita bisa makan lauknya adalah ayam, ya, manuk, ya. Kita coba ya, bapak kades sebentar ada, ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk kepentingan yang lebih besar, anak sekolah dan sebagainya, mereka yang dijual adalah kambing. Yang ketiga untuk kepentingan pegawai, yang disembelih adalah sapi. Jadi sudah lengkap semua. Nah, sehingga nilai-nilai ini saya pikir, ya, kalau bisa hidup di zaman modern seperti saat ini, maka orang tidak lagi bingung karena kekurangan pangan, ya. Ada keterampilan bagi masyarakat kita ini untuk memanage pangannya sendiri, ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang manajemen pangan, ini adalah pikiran-pikiran yang sangat berkualitas tinggi, ya. Sehingga pikiran pangan pada musim ini sudah ada, pada musim ini sudah ada, dan yang paling tinggi kualitas pikir terhadap manajemen pangan itu adalah menyediakan diri pangan yang khusus dikonsumsi pada musim paceklik saja. Dan ini tidak semua orang bisa memikirkannya. Dan itu maka apa yang kita lakukan saat ini, dialog-dialog, pastilah insya Allah mudah-mudahan kita punya banyak waktu. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang intinya adalah ya pemerintah Lombok Utara, ya, sepakat untuk kita bisa bersama-sama mendorong nilai-nilai kearifan lokal ini, ya, walaupun ya tentu ada kesepakatan kita bahwa jangan dipahami adat itu sebagai sesuatu yang stagnan, ya, stagnan yang artinya ada nilai-nilai yang kemudian kita tidak bisa bergerak kemana-mana, ya. Sebab di dalam pasal 18 ini juga mengatakan bahwa sesuai dengan kehidupan masyarakat, ya. Dan tentu saja bahwa sekalian ada perubahan-perubahan. Tapi arus perubahan ini hendaknya bisa kita sama-sama minimalisir sehingga jangan sampai menggerus nilai-nilai adat kita yang sudah ada. Ya. Saya kemarin sempat ditelepon oleh kepala lokal kita yang ada di Semokang, ya. Beliau meminta PLTS, listrik tenaga surya. Seorang Yama, FNB, ya. Perlu ganti menara bos sakit, ongki, insya Allah. Dari DP Kanggo nomor bawang, ya, baru seluah mendatar ya. Lalu kan DP Kanggo yang kamar, yang jojo, ya. Bapak tak boleh pakai lampu.
sedang yang lama sekedar kasih nikah HP lah. Oh, ini hebat. Jadi beliau walaupun sebagai tokoh adat juga mengikuti perkembangan modern, Pak. Ya, jadi dianggap karena dia tokoh adat maka dia tidak boleh buka HP, umpama ya. Ternyata begitu. Dia bilang enggak Pak, bukan untuk lampu, tapi untuk sekedar nikah HP. Hebat, kan? Ya. Nah, ini beberapa hal sekalian yang kita mungkin diskusi, dialog, yang mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita hasilkan dari diskusi ini. Ya, kita banyak juga mendengar orang-orang tua kita, para adat kita, ya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.